Selamat Halo, selamat malam, malam. salam Haleluya. sehat. Puji Tuhan, kita tetap sehat sampai saat ini Haleluya. karena perlindungan Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu menyertai kita Amin. dan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Yesus. Jamah kami Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di malam ini Tuhan. Engkau telah hadir di tempat kami Tuhan. Engkau telah hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Semua itu karena kasih anugerah Engkau Tuhan. Roh-Mu yang kudus selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan, menguasai hidup kami Tuhan, menguasai pikiran dan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, kalau malam ini Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Semua itu karena Engkau hadir di tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas kesehatan yang telah Kau berikan sampai saat ini Tuhan, atas berkat yang boleh kami nikmati sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh memuji memuliakan nama-Mu di malam ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, mari kita puji Tuhan dengan pujian Terima Sukacita Surga. Haleluya. Terima Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tak pernah patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
sukacita surga Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sungguh sukacita kita ada karena Tuhan memberi semangat kita, karena Tuhan juga memberi kekuatan buat kita. Kekuatan kita tidak pernah hilang karena ada Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Biar setiap pujian kami keluar dari dasar hati kami Tuhan, karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan dan waktu pada malam hari ini. Berkaryalah Roh Kudus, karena Engkau adalah Allah di dalam hidup kami yang memimpin seluruh hidup kami Tuhan. Sekalipun kami tidak setia kepada-Mu Tuhan, tapi kami percaya Roh kesetiaan itu harus ada di dalam hidup kami. Kami harus bertekun di dalamnya. Kami harus tetap menanti-nantikan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang akan memimpin setiap
hati dan pikiran kami di saat kami menerima kebenaran firman. Juga bagi hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini Tuhan, belas kasihan Allah turun atas kehidupan hamba-Mu agar hamba dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau melihat bagaimana kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Jika kita katakan kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita tahu isi hati Tuhan. Kita tahu kesenangan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ini yang menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya yang seharusnya berjalan seiringan dengan kehidupan dewasa rohani kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita dewasa rohani, saudara. Orang yang mengenal hati Tuhan semakin lama semakin didewasakan rohani. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi yang namanya kekurangan, tidak ada lagi yang namanya kemiskinan. Kita kaya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita semakin lemah di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, semakin kita mulai mundur daripada Tuhan. Apalagi ditambah dengan kondisi keadaan seperti ini. Ya, kebaktian sepertinya mulai molor-molor, atau kita mungkin semua mulai ada yang malas beribadah kepada Tuhan karena sudah terbiasa tinggal di rumah, terbiasa dengan kehidupan sehari-hari, ya, terbiasa dengan hal-hal yang habitat di dalam hidup diri orang yang di dalam daging, tidak lagi di dalam roh. Akhirnya iman kita semakin mundur, percaya kita semakin mundur. Tapi malam hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Di sini katakan bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Allah, itu seharusnya menjadi kesukaan kita. Serba banyak dari kehidupan kita yang kita, karena kita mengenal Tuhan hanya dari sisi luar, ya, tidak lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan, tidak lebih sungguh-sungguh lagi tahu akan kuasa Tuhan, tahu akan bagaimana Tuhan itu sendiri. Ya, akhirnya kita tidak mengalami kasih setia, kita tidak mengalami keadilan, kita tidak mengalami kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalan itu. Mari kita buka di dalam Amsal 2 ayat 6-9. Amsal 2 ayat 6-9. Kita baca secara bersama-sama ya. Amsal 2 ayat 6-9. Amsal 2 ayat 6-9. Amsal 2 ayat 6-9. 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan
dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Saudara, kalau kita benar-benar memahami tentang bagaimana Tuhan, udah pasti kita akan mengenal tentang keadilan. Kita akan mengenal tentang kasih setia Tuhan. Kita tahu hidup di dalam kebenaran. Dan kita tahu hidup di dalam keadilan, kejujuran. Kita tahu. Ini kenapa? Karena efek dari kita mengasihi Tuhan. Kita kenal Tuhan. Jadi untuk mengenal kepada Tuhan, itu nggak diperlukan yang namanya kepandaian. Bukan artinya kita harus bodoh di hadapan Tuhan. Memang kita bodoh di hadapan Tuhan. Tapi yang kita pakai bukan karena kita hebat, kita mampu, kita bisa. Bukan. Yang Tuhan mau adalah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kesetiaan. Menjalani kesetiaan. Menjalani kebenaran. Menjalani keadilan. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena ini adalah isi hati Tuhan kepada semua umatnya. Artinya harus ada timbal balik. Saudara, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah mati ganti setiap dosa dan pelanggaran kita, dan Tuhan sudah naik ke sorga, dan rohnya sudah dicurahkan kepada kita. Dan kalau kita katakan kita orang percaya, sudah pasti kita akan menjalani ini. Kita akan setia satu dengan yang lain, terutama kita setia kepada Tuhan. Kita akan hidup di dalam kebenaran. Sudah pasti kita tahu tentang apa yang adil. Dan sudah pasti kita tahu tentang kejujuran. Mana yang salah, mana yang benar, sudah pasti kita tahu. Kenapa? Karena rohnya sudah dicurahkan di dalam diri kita. Ini yang menjadi pengetahuan kita untuk kita bisa lebih dewasa iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, kita baca ayat yang terakhir, Mika 6 ayat 8. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat 8. Kita baca sama-sama. Mika 6 ayat 8. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang disampaikan malam hari ini adalah kita belajar mengenal isi hati Tuhan. Belajar mengenal isi hati Tuhan lewat apa? Lewat keadilan. Lewat apa? Kesetiaan. Lewat kerendahan hati di hadapan Tuhan. Lewat kejujuran. Hal-hal inilah yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan memang baik buat orang yang tidak baik. Tapi Tuhan juga baik buat orang yang baik. Keduanya akan disamakan. Ujiannya itu akan sama. Kenapa? Karena matahari terbit buat orang baik dan buat orang yang tidak baik. Kesemuanya akan diuji lewat keadilan, lewat kesetiaan, lewat kebenaran, lewat kejujuran. Semuanya akan diuji lewat hal itu, saudara. Orang baik akan mengalami juga namanya kecurangan. Orang baik, justru orang baiklah yang akan mengalami yang namanya dampak daripada, efek daripada mengasihi Tuhan. Orang baik akan mengalami ini. Ditinggalkan, tidak setia. Orang baik akan mengalami ini. Apalagi orang jahat. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap mau baik atau kita tetap mau balas? Ini yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Ingat saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Artinya kita nggak bisa lagi ambil pilihan. Kita hanya bisa mengambil pilihan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Puji Tuhan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya umat-Mu dibela, ditolong, dan diampuni ya Tuhan. Karena mereka adalah umat-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang mengadakan segala sesuatu. Engkau sendiri yang akan turun tangan atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Bela umat-Mu, tolong umat-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami yang mengasihi akan Engkau Tuhan. Karena Engkau sendiri yang beracara di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, tolong kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, mampukan kami berjalan bersama dengan Engkau kembali ya Tuhan. Karena kasih setia-Mu ada di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam satu nama yang besar, nama yang abadi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan memberkati.